Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Ina Sukmajuwanti dengan NIM 23111022279. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan ide saya, yakni pengembangan arsitektur lightweight, vision transformer, dan graph neural network untuk deteksi retinopati diabetika pada pasien diabetes di RSUD Guteng Tarunan Brata, Purbalingga. Adapun hal-hal yang melatar belakangi pengambilan ide tersebut adalah retinopati diabetika merupakan komplikasi mikrovaskular yang diakibatkan oleh penyakit diabetes mellitus yang menjadi salah satu penyebab utama kebutaan, terutama pada Indonesia. Di Indonesia sendiri, kasus dengan retinopati diabetika sudah mencapai angka 43,1% dengan 26,1%-nya termasuk kategori yang mengancam penglihatan. Padahal hal tersebut dapat dicegah apabila terdapat deteksi dini. Kemudian, model Hybrida Vision Transformer dan juga Graph Neural Network sudah terbukti mampu mencapai performa tinggi dalam deteksi retinopati diabetika. Sayangnya, model tersebut masih memerlukan kompleksitas yang tinggi dan juga kebutuhan komputasi yang besar untuk menjalankannya, sehingga kurang sesuai untuk diterapkan pada fasilitas kesehatan dengan sumber daya yang terbatas. Lalu, adapun research gap antara penelitian saya dengan penelitian terdahulu adalah sebagian besar penelitian deteksi retinopati diabetika berbasis deep learning masih berfokus hanya pada peningkatan akurasi dengan menggunakan arsitektur besar seperti CNN ataupun vision transformer skala penuh, tanpa mempertimbangkan keterbatasan sumber daya komputasi di fasilitas kesehatan. Kemudian, model Hybrida Vision Transformer dan juga Graph Neural Network telah terbukti mampu menangkap representasi global dan relasi spesial retina dengan baik. Sayangnya, arsitektur yang ada masih memiliki jumlah parameter yang besar dan juga kebutuhan komputasi tinggi, sehingga kurang aplikatif untuk lingkungan bersumber daya terbatas. Terakhir, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji penerapan teknik efisiensi pada arsitektur hibrida FIT-GNN untuk deteksi retinopati diabetika, khususnya dengan menggunakan data klinis lokal rumah sakit sebagai studi kasus. Kebanyakan masih hanya menggunakan dataset yang disediakan oleh website publik. Kemudian, di sini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, pengembangan model. Bagaimana mengembangkan model deteksi retinopati diabetika berbasis lightweight vision transformer dan graph neural network yang lebih ringan dan efisien sehingga dapat mengurangi kompleksitas komputasi tanpa mengorbankan performa deteksi. Yang kedua, yakni terkait efisiensi model. Bagaimana pemilihan dan penerapan teknik efisiensi yang tepat pada arsitektur FIT-GNN untuk menekan kebutuhan sumber daya komputasi dan membuat model lebih aplikatif pada fasilitas kesehatan dengan keterbatasan infrastruktur. Terakhir, terkait performa model. Sejauh mana model lightweight FIT-GNN yang telah dikembangkan mampu menunjukkan peningkatan efisiensi komputasi dan tetap mempertahankan performa deteksi retinopati diabetika berdasarkan citra fundus pasien diabetes. Kemudian terdapat 3 tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan pengembangan, yakni untuk mengembangkan arsitektur lightweight vision transformer dan graph neural network untuk deteksi retinopati diabetika berbasis citra fundus. Yang kedua, tujuan efisiensi, menerapkan teknik efisiensi model untuk mengurangi kompleksitas dan juga kebutuhan komputasi tanpa menurunkan performa deteksi. Terakhir, performa, mengevaluasi kinerja dan efisiensi model lightweight FIT-GNN dalam mendeteksi tingkat keparahan retinopati diabetika. Kemudian di sini terdapat 2 tinjauan pusaka. Yang pertama, pada penelitian A Hybrid Vision Transformer and Graph Neural Network Model for Diabetic Retinopathy Detection dengan metode penelitian Vision Transformer sebagai pengekstrak fitur dan Graph Neural Network untuk memodelkan relasi spasial antar patch citra fundus. Graph akan dibentuk melalui embedding dari FIT. Hasil penelitian tersebut adalah model FIT-GNN mampu meningkatkan akurasi deteksi retinopati diabetika dibandingkan model FIT atau CNN tunggal. Sayangnya belum dapat dioptimalkan dari sisi efisiensi komputasi. Perbandingan penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah penelitian saya akan mengembangkan versi lightweight dari arsitektur FIT-GNN untuk menurunkan kompleksitas komputasi sehingga lebih sesuai untuk diterapkan di fasilitas kesehatan dengan keterbatasan sumber daya. Kemudian judul penelitian yang kedua adalah Pre-training of Lightweight Vision Transformer on Small Dataset with Minimalist Scale Image. Dengan menggunakan metode penelitian Lightweight Vision Transformer dengan strategi pre-training dan juga regularisasi data set berukuran kecil,
Strategi pre-training ini dapat meningkatkan stabilitas pelatihan dan performa model fit berparameter kecil pada dataset terbatas. Perbandingan penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah penelitian saya akan mengadaptasi prinsip pre-training lightweight fit pada domain retinopati diabetika dan menggabungkannya dengan GNN untuk meningkatkan pemanfaatan data RSUD yang memang terbatas. Kemudian di sini terdapat alur penelitian. Yang pertama pengumpulan dataset, terdapat dua, yakni dataset dari website publik dan juga dataset dari rumah sakit sebagai evaluasi. Kemudian ada prapemrosesan data, ekstraksi fitur menggunakan model Vision Transformer, pembentukan graf, yakni graf spatial dan juga graf temporal graph. Juga terdapat pembentukan model GNN dengan pendekatan attention pada graf yang sudah dibentuk. Terakhir, terdapat klasifikasi R dengan fully connected layer dan softmax. Lalu model akan diefisiensi melalui 5 metode, yakni yang pertama, pengurangan patch embedded, berbagi parameter, spasifikasi graf, penghapusan bobot tidak penting atau pruning, quantization atau penurunan presisi bobot, dan akan dilakukan evaluasi efisiensi dan juga performa model dari kedua model. Kemudian di sini terdapat contoh dataset penelitian, akan terdapat ID, citra, dan juga label pada dataset. Kemudian di sini terdapat alur penelitian secara kasarnya, ya. Ini yang pertama adalah pembentukan model. Model akan dibangun menggunakan Vision Transformer untuk mengekstraksi fitur global dari citra fundus. Embedding fit akan digunakan untuk membentuk graf spatial dan temporal yang selanjutnya diproses menggunakan graph neural network dengan mekanisme attention. Kemudian akan terdapat klasifikasi retinopati diabetika. Hasil permodelan GNN diklasifikasikan menggunakan fully connected layer dan softmax untuk menentukan tingkat keparahan retinopati diabetika berdasarkan citra fundus pasien diabetes. Kemudian akan ada efisiensi model. Efisiensi ini akan diterapkan melalui 5 metode yang tadi. Kemudian terakhir akan dilakukan evaluasi dan performa. Evaluasi akan dilakukan menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, F1 score dan juga IWC RLC, serta evaluasi efisiensi berdasarkan jumlah parameter, FLOPs, dan ukuran model serta waktu interferensi. Kemudian terdapat evaluasi model. Yang pertama dari segi akurasi, yakni mengukur tingkat ketepatan prediksi model secara keseluruhan dalam mengklasifikasikan tingkat keparahan retinopati diabetika. Yang kedua, evaluasi dari sisi presisi, menilai ketepatan model dalam memprediksi setiap kelas retinopati diabetika sehingga mengurangi kesalahan prediksi positif. Yang ketiga, terdapat recall atau sensitivitas, mengukur kemampuan model dalam mendeteksi seluruh kasus retinopati diabetika yang benar-benar ada pada data uji. Yang keempat, ada F1 score, menggambarkan keseimbangan antara presisi dan recall, terutama pada kondisi distribusi kelas yang tidak seimbang. Yang kelima, jumlah parameter, digunakan untuk menilai tingkat kompleksitas arsitektur model fit GNN setelah proses optimasi lightweight. Yang keenam ada floating point operation atau FLOPs, menilai ketepatan model dalam memprediksi setiap kelas retinopati diabetika sehingga mengurangi kesalahan prediksi positif. Yang ketujuh dari ukuran model, menunjukkan kebutuhan penyimpanan model setelah penerapan teknik efisiensi. Yang terakhir adalah waktu inferensi, yakni mengukur kecepatan model dalam menghasilkan prediksi sebagai indikator kelayakan implementasi di lingkungan bersumber daya terbatas. Itu saja terkait presentasi ide yang akan saya ajukan sebagai bahan penelitian saya. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.